Ya, mungkin satu lagi, ini kerjasama S3 dengan Dewan Masjid Indonesia Kota Banda Aceh, yaitu pembagian pembersih lantai. Terima kasih banyak. Di setiap kunjungan kita, insya Allah kita terus berbagi untuk masalah uh, pembersih lantai. Dan selanjutnya juga kami ingin memberitahukan atau mengumumkan kegiatan-kegiatan safari subuh Sabtu, kegiatan safari subuh pada pekan ini. Pertama, safari dakwah atau SAFDA di bawah Dinas Syariat Islam, yaitu Ba'da Maghrib, insya Allah akan dilaksanakan di Masjid At-Tauhid Gampung Geci Inem LCMA. Selanjutnya subuh Arafah, insya Allah besok akan dilaksanakan di Masjid Nurul Huda, Gampung Penyerat, Kecamatan Bandaraya, dan penceramanya insya Allah Ustadz Dr. Fahmi Sofyan SSMA. Selanjutnya subuh BBC, insya Allah juga Ahad besok dilaksanakan di Masjid Jami Lombata, Kecamatan Lombata, dan penceramah insya Allah Dr. Mizaz Iskandar LC LLM. Selanjutnya Jumat Berkah insya Allah juga akan pada tanggal 4 Juli 2025 akan mengambil tempat di Masjid Al-Wusta Gampung Jelingke. Penceramah insya Allah Ustadz Dr. Andes Haji Amir Hamzah. Dan edisi Safari Subuh Sabtu yang ke-11, pekan yang ke-11 insya Allah pada 9 Muharram 1447 Hijriah atau bertepatan 5 Juli 2025. Insya Allah kita akan bertempat yaitu di Menasa Al-Furqon Gampung Mibu, Kecamatan Bandaraya, Kota Banda Aceh. Insya Allah penceramanya Ustadz Muharil Ashari LCMA. Kalau tempatnya dari lampu merah Lung Raya, terus Jalan Wedana, nanti lewat Swalayan Wedana, sebelah kiri nanti ada Gapura Merah Putih dan ada bacaan Gampung Mibo atau Desa Mibo. Nanti masuk Gapura itu memang langsung mentok, nampak langsung musolahnya. Mari sama-sama kita ramaikan safari subuh yang ada di Kota Banda Aceh, dan kita ajak tetangga kita semuanya untuk mari sama-sama kita ramaikan dakwah subuh ini. Semoga semua kita senang untuk meramaikan rumah Allah, memakmurkan rumah Allah. Itu mungkin. Dan juga kami ingin sampaikan pengumuman bahwasanya safari subuh Sabtu juga dalam rangka memperingati tahun baru Islam. Insya Allah kita pada tanggal 12 Juli 2025 juga melaksanakan safari subuh di Masjid Miftahul Jannah, dan ada goes S3, goes bersepeda. Nah, insya Allah kita ada bersepeda nanti. Bagi jamaah yang punya sepeda yang ingin ikut goes S3, silakan sama-sama kita nanti start sholat subuh berjamaah di Masjid Miftahul Jannah Pungi Ujung, Sabtu tanggal 12, Sabtu 2 kali Sabtu lagi. Dan insya Allah nanti kita akan start dari Warkop Semea Premium Pungi Ujung, dan nanti akan finish di Hokupi Lampodea. Nanti rutenya nanti kami juga akan sebarkan, flyernya juga akan kami sebarkan. Dan kami berharap mari kita ramaikan syiar ini, dan syaratnya harus wajib menutup aurat, memakai pakaian yang menutup aurat. Kalau tidak memakai pakaian menutup aurat, mungkin kita tidak izinkan untuk bergabung. Dan kita berharap nanti juga sama-sama yang mungkin ingin mengajak anak-anak kita, anak muda kita bergabung goes, kami persilakan. Demikianlah pemberitahuan ini, pengumuman ini. Dan untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita dengarkan ceramah agama dari guru kita, tausiah dari guru kita, yaitu Ustadz Dr. Amri Fahmi Aziz. Kepada Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Di atas. Tapi ini orang di sini orangnya udah pakai itu mic di atas. Nah, ini gambarnya tinggi, nggak ada parsi kabel gambar di sini langsung. Ada salam dari Ustaz Jul, beliau sedang di Medan.
dibilang tidak bisa dampingi. Oh ya, ini tak lupa ya. Oh iya iya iya. CS3. Ya. Makasih banyak, Sa. Mungkin ini, Sa. Gimana tuh? Bismillah. Bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah. Pakai mic yang ini aja. Bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau sekalian, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang Tuan muliakan Ketua DKM Masjid At-Tauhid Gampung Gece Inim, kemudian yang Tuan muliakan segala semua panitia ataupun pengurus safari subuh Sabtu, ya, atau disingkat dengan S3. Yang lain masih S1 atau S2. Ya, ini sudah S3. Nah, ini berarti bobotnya lebih, ya. Ya, ini sudah S3. Yang lain masih belum lulus, ya. Ini sudah S3. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya yang mengikuti safari subuh ini bisa lulus S3. So, ini program S3 semua, ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Kemudian kepada guru kamu, Ustadz Amir Hamzah, ya, guru-guru yang lain, ya. Kemudian kepada tokoh masyarakat dan kepada Ustadz Darwis tadi yang telah mengimami kita, ya. Dan seluruh yang berhadir, ayah bunda, bapak ibu, abang-abang, ado-ado, adun-adun yang Allah muliakan. InsyaAllah mendung kita yang berada dalam rahmat Allah, kasih sayang Allah dan perlindungan Allah selalu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah izinkan kita memasuki dan menyaksikan hilal daripada tahun baru Islam 1447 Hijriah. Sebenarnya tahun baru ini yang mau kita ambil patokannya 2025 atau 1447. Yang mananya yang mau kita ambil? Yang betul-betul kita anggap sebagai tahun baru.
Ya, hai jeh pi tahun baru, nyo pi tahun baru. Ya. Apakah hanya karena kita seorang muslim menganggap bahwa ya hijriyah lah, ya. Mau ngambil yang mana itu tanya kepada pencipta waktu. Pencipta waktu membuat penanggalan atau pewaktu itu yang model yang mana? Pewaktu melihat kepada hilal atau kepada yang lain. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya bilangan syuhur bulan ya di sisi Allah itu adalah 12 bulan. Pada saat penciptaan langit dan bumi. Udah penciptaan langit dan bumi, bilangan bulan itu adalah 12 bulan. Ini bukan kesepakatan manusia, bukan. Tapi memang sudah penciptaannya seperti itu. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Arti 12, kenapa enggak 13? Kenapa enggak kita turunkan jadi 10 dan yang lain? Udah 12 bulan. Dan 12 bulan itu artinya apa? 1 tahun. 1 tahun artinya adalah 1 kali bumi ini mengitari matahari itu memerlukan waktu selama 12 bulan. Ya sudah, berarti nggak bisa dikurangi, nggak bisa ditambah. Memang sudah begitu ketetapan dari pencipta. Ya, berarti setiap 12 bulan itu masuk tahun baru. Kemudian kita lihat Allah sampaikan dalam Al-Quran. Orang jahiliyah dulu ketika melihat hilal, mereka tanya. Coba tanya sama Muhammad, ya itu apa? Kenapa bulan itu kecil, besar, kemudian kecil lagi hilang begitu? Kenapa demikian? Orang jahiliyah, bahkan di zaman para sahabat, belum ada penjelasan saintifik tentang masalah itu. Ya. Lalu mereka bertanya kepada Nabi Muhammad, Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hilal. Yang setiap bulan itu muncul, ya, membesar, mengecil, hilang lagi, ya. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu linnas. Katakan wahai Muhammad, jawabannya adalah hiya mawaqitu linnas. Hilal itu adalah mawaqit, pewaktu bagi manusia. Jadi pencipta telah menjadikan pewaktu bagi manusia itu apa? Kan Januari, Februari. Tetapi apa juga? Hilalnya. Munculnya hilal, membesarnya hilal purnama, dan tenggelamnya hilal, itulah pewaktu kita. Masuk bulan baru kapan? Pajai tamang bulan baru tunggu. Hai, tapreh, tanggai sa, tanggai dua kan. Pajai itu bulan. Ya. Kan pajan gajian, bukan pada kapan gajian kita masuk bulan baru, ya. Nyomnya Januari, Februari, nyan pajan bulan baru buat gajian. Pajak itu gaji urunya ke tangkai apa? Nyanyi demong bulan baru, ya. Bulan baru saat gajian. Enggak, bulan baru adalah saat hilal itu muncul, itulah bulan baru. Ada tandanya, alamatnya, ya. Waktunya itulah menurut Al-Qur'an dan pencipta kita bahwa pewaktu yang sebenarnya adalah hilal. Jadi kalau begitu saya mengukur, saya sudah masuk sudah 1 bulan, kemudian bulan itu jadi 12 kali bulan itu jadi 1 tahun, itulah hitungan waktu yang sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuknya tahun baru, misalkan ini kita akan masuk tahun baru, iya memang, berarti benar, inilah tahun baru yang sebenarnya menurut penciptanya. Sedangkan tahun baru yang lain itu buatan manusia yang tidak layak dikatakan bahwa masuk tahun baru, Happy New Year's atau Rundronya. Di sisi Allah itu adalah ini dia, ya, merupakan penanggalan. Maka saya apresiasi tadi ada kita buat kalender apa? Ya, kalender Hijriah tadi ya. Ya, bagus dipopulerkan kalender Hijriah itu, ya. Selama ini kita kebiasaan kalender itu kita cetak kalender Hijriah adalah bahasa kamu IPD mungkin semirek dengan kalender Masehi untuk kita melihat tanggal
Payah taglib boleh tangai pada hijriahnya. Begitu tidak pentingnya hijriah. Isamping ngatago cetak ubit loh, ya, payah taglib loh, ya, yang ke maksudnya semirek, ya. Tanggal itu semirek buat tanggal itu. Begitu tidak pentingnya, ya. Maka populerkan ya kalender hijriah. Ketika tahun baru tipek beraya, yang taglib nyanput tanggal lain yang duh dagala langsung nyo tanggal sah hijriah. Karena itu berhubungan dengan ibadah kita. Kalau kita ingat Januari, yang teringat adalah tanggal merah, kemudian hari-hari nasional. Tapi ketika dibilang bulan Muharram, langsung teringat Tasu'a, Asyura. Kalau hilang dalam ingatan kita, bulan-bulan hijriah ini, hilang ibadah kita. Ya, hilang ibadah kita. Ya, makanya ada yang nanya, Ustaz, puasa Asyuranya kapan? Pajan puasa Asyuranya. Hai tanggal 10 Muharram. Hanya kenya tanggal 10 Muharram yang pajan. Ya. Tanggal 10 Muharram pajan, ya. Hanan tahu yang Januari nya pajan hanan adanya. Tapi 10 Muharram itu kapan? Payah ada puasa kepada entre bulan Juli tanggal sekian. Oh, benar. Jadi Asyuranya itu bulan Juli. Tanggal pada Juli tunggu Asyura. Betul cara ingatnya. Ya, Asyura itu berhubungan dengan bulan Juli, kan bulan Muharram. Karena ingatan kita terhadap bulan itu, yaitu bulan Hijriah itu raib, hilang. Ya, begitu kita tidak mengingat bulan ini, banyak ibadah kita akan hilang. Kemudian kita akan ingat lagi tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Itu adalah puasa putih. Ketika kita tidak mengingat dan menjadikan bulan-bulan ini adalah bulan yang selalu dalam ingatan kita, puasa itu hilang. Padahal dia boleh ingat tapi leblah, belah, membelah, tanggal belahnya ke ibadah katanya. Kayak mana? Itulah ibadah kita. Hilang dia, merasa tidak penting. Ya, nyoka pertengahan bulan. Makanya kami menyarankan siapa saja yang dia punya usaha, ya, ada yang dia berikan gaji kepada karyawan, buat pembuatan gajian itu adalah awal bulan Hijriah. Awal bulan Hijriah. Nyak ingat ke tanggai. Ya. Dan itu adalah waktu yang sebenarnya. Satu bulan yang sebenarnya itu adalah satu bulan Hijriah. Makanya perhitungan zakat kita juga, ya, itu dihitung pada dasarnya adalah dengan bulan Hijriah, tahun Hijri itu yang sebenarnya. Setahun itu artinya adalah setahun Hijriah, bukan setahun Masehi. Ingat, ini adalah tahun ibadah kita, bulan ibadah kita, waktu ibadah kita, waktu Islam yang sebenarnya inilah dia. Nah, makanya kalau dibilang bahwa bayar zakat itu 2,5%, itu kalau bulan Hijriah, tahun Hijriah. Tapi kalau menghitung zakat pakai tahun Masehi bukan 2,5%. Bukan 2,5%. 2,5% itu tahun Hijriah. Setahun Hijriah, 2 tahun Hijriah, masuk tahun. Tapi kalau tahun Masehi, hitungannya adalah 2,575%. Kenapa? Jumlah harinya lebih banyak. Ya, setahunnya itu lebih banyak. Yang 2,5 itu yang ini dia, tahun Hijriah, saudaraku yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah. Nah, ini adalah pembuka bagi kami untuk kita memahami tentang masalah pentingnya tahun baru, kita mengenang, mengingat, dan pentingnya juga kita melihat kepada tanggal dan menjadikan kebiasaan kita menghitung waktu dan hari kita, agenda kita dengan bulan Hijriah dan tahun Hijri tersebut. Dan bahkan kalau bisa semua tanggal-tanggal bersejarah dalam hidup kita itu dalam
umat ini juga kita hitung, kita lihat dengan bulan, dengan penanggalan Hijriah. Tsunami kapan terjadi? Berapa? 14 Zulkaidah, betul. Tsunami terjadi 14 Zulkaidah. Ya, kita ingat itu berhubungan dengan musim haji, jamaah akan berangkat haji. Ya, maka kita akan selalu terkenang itu. Saudara kita yang di asrama haji meninggal, kenapa? Musim haji, mau berangkat, siap-siap berangkat haji. Ketika kita buat itu tanggal 26 Desember, ana hubungan haji mendirobi, ana tinggal idanya. Padahal yang terjadi sigolom jawaji itu. Saat itulah kita peringati itu, karena betul-betul ingat saudara kita berangkat haji, haji dekat dengan haji itu. Zulkaidah lah yang paling benar peringatan tsunami, bukan 26 Desember. Itu jauh dengan ingat, jauh dengan kenangan kita. Ana hubungan 25 Desember katanya. Ya, apa 26 Desember katanya. Jauh dengan kenangan kita. Tapi ada ibunya meninggal di asrama haji, saudaranya meninggal di asrama, berangkat haji, mau siap-siap berangkat ke Baitullah. Buat peringatan tsunami itu tanggal itu. Itu saya pernah sampaikan juga kepada pemerintah Aceh, bukan pada tanggal 26 Desember, buat itu tanggal Zulkaidahnya. Ya, nah, kalau nanti di jamaah-jamaah safari subuh atau jamaah yang lain membuat peringatan tsunami, buat di tanggal itu. Jangan hilangkan kenangan yang asli itu. Tanggal yang asli itu terjadi tsunami. Oh, secara pemerintahan mungkin secara ini sudah biasa dikenal itu tanggal itu, Ustaz. Ya, kita punya tanggal lain. Jangan sampai kita hanya ngikut tanggal orang. Orang Aceh punya waktu sendiri juga yang dia pakai. Menyanggutannya memandang hana tak ingat bak tangganya, so yang ingat lain. Nyekang gedanya orang Aceh ke tempat tadi. Siapa lagi akan mengingat itu, mengenang itu. Nah, jadi coba insyaAllah dapat baca Zulkaidah itu. Suarakan juga di dalam jamaah-jamaah dan majlis-majlis. Kita biasakan. Kita ingat itu adalah sejarah kita, waktu kita juga. Ya, kita orang Aceh yang mempopulerkan itu. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau saya membuat sebuah analogi begini, kami buat sebuah analogi begini. Kalau kita udah pernah naik jalan tol semuanya, Bapak Ibu, sudah kita naik jalan tol. Alhamdulillah kalau jalan tol menduk, ya, yang berokan tanya hantam takalan jalan tol, ini karena ini geroa jalan tol, ya. Tentu kami orang PD dari Sigli ini sangat merasa diuntungkan dengan adanya jalan tol, ya. Alhamdulillah. Kalau kita naik jalan tol, maka kita akan mendapatkan rambu-rambu di jalan kilometer berapa. Ini kita berada di titik sekarang kilometer berapa, 20, 30. Setiap jembatan yang kita lewati juga akan dikasih tahu bahwa ini adalah jembatan krum, limut, jembatan krumnya dibuat semua. Kalau seandainya tanda itu tidak dibuat, kita tidak tahu di titik mana kita sudah, sejauh mana sudah kita melangkah. Ada di pelidin, krumnya. Sudah dekat dengan Sigli kah? Sudah dekat dengan Banda Aceh kah? Kita tidak tahu di mana. Karena apa? Bentuk jalannya sama semua. Kalau kita biasanya jalan Banda Aceh Medan yang biasa kioh-kioh kata tanda, oh kiohnya berarti kata kampungnya. Oh nyo rumah-rumahnya kata kampungnya. Sedangkan jalan tol enggak ada begitu. Harus dibuat itu. Itu adalah alamat dan tanda untuk mengetahui sejarak mana sudah kita melangkah. Maka tahun itu, bilangan tahun juga adalah sebagai tanda kalau kita selama mana sudah kita melangkah. Selama mana sudah melangkah. Allah kasih ya, waktu dan tanda itu adalah bagi pengingat bagi kita. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran, وَالَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. Dalam surah Al-Furqan, dialah Allah yang telah menjadikan laila wan nahar khilfatan. Dialah Allah yang telah menjadikan siang dan malam, malam dan siang, malam dan hari
khilfatan, saling menggantikan satu sama lain, liyadzakkara, agar menjadi pengingat, peringatan, pengambil pelajaran, liman arada ayyadzakkara au arada syukura, atau yang ingin bersyukur kepada Allah. Jadi sini bergantinya siang dan malam dan waktu yang berlalu dalam hidup itu adalah untuk sebagai pengingat, pemberi peringatan, dan agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kitanya yang hana sinyak, hana anak, ya, hana tate ro dekat Tuhan. Kecuali kai tubik rambut ka putih baru dia dekat Tuhan. Punya nasinya katanya kata berkahwin kada dapat kain berkahwin nya lagu. Nyo berarti katuha kata tero tu ya nana tu. Pelom tu kana cucok. Umma kaje ka uci lagu ya. Berakan gaduh daje kupi gero tapi kedor mata lagi sat ya. Mata lagi sat ya. Ternyata katuha lagu. Nah pengingat ba anak tu nyaman Pak Ibrahim ya. Makin nyo kasih dua berkahwin, dua berkahwin, lehnya yang kalau dah berkahwin berusaha kana cucok, ya. Jadi pengingat bagi kita. Kalau hana ada yang idenya, hana ada teror. Waktu itu menjadi pengingat bagi kita. Ya. Ternyata nyo idenya apa nyo? Semakin tahu, semakin jauh saja, makin tahu kan tujuan kau nah. Semakin jauh saja nyo ka kilometer kai nyo kilometer 20 nyo ka kilometer 50 berarti karat terus sigli ya karat terus sigli nyo karat terus garis finish nyo. Begitu juga dalam hidup kita ya nyo ka bai salah awai sang dulu tan siribe pertuh 10 hijriah nyo ka 27 hijriah kalau ya Allah ka 50 lebih umur tuan ka 60 lebih kamu ya. InsyaAllah bergembiralah semakin dekat dengan bergembiralah semakin dekat dengan tujuan. Bersedih atau bergembira ini? Kalau itu jadi tujuan, jadi gembira. Tapi itu bukan tujuan. Lagi maaf cakap ada istilah orang dunia bilang urancong. Ingat rancong ni? Rancong. Nedepa rancong. Ya. Rancong itu tempat di mana eksekusi zaman. Idrok punya kaime urancong ke hana woli. Man punya katruk gede nyo katau rancong tak abe itu. Ya. Karena tujuan yang tidak diinginkan. Nyo katau. Tapi punya tujuan yang kita inginkan nyo katau. Ya, mudah-mudahan gembira kitanya. Mudah-mudahan tinggal pi urun-urun wate kai buka tolnya Padang Tiji ya. Jadi leh safari subuh sino raja usigli daya pejuh bu sidi. Jauh sih pejuh bu sidi ya sangar sigli tiga. Jadi lehnya ya gede. Tol laju siga 45 minit. Bukan, katro yang ke kilometer 20 ke kamera alhamdulillah senang deh, ya senang deh. Kayaknya benar. Karena apa? Hai tujuan dia ada apa je busite tinggi. Kau benar? Ya benar. Nyo benar sih ya. Semakin itu waktu memberikan kabar gembira kepada kita semua, tujuan kita sudah dekat semuanya kita, semua kita, ya siapapun. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu poin yang nomor 2. Poin yang terakhir. Karena panjang-panjang nyo kaitan mau yang terakhir. Poin yang terakhir adalah yuk sedikit kita belajar dari peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenang dan melihat kondisi kita hari ini, perlu kita sedikit menyelami tentang bagaimana psikologi para sahabat dulu pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini apa yang terjadi di Gaza hari ini ya, itu adalah merupakan tragedi umat Islam pertama dan tragedi kemanusiaan nomor 2 ya. Yang kita menjadi saksi sejarah di pertengahan daripada abad ke-15 Hijriah terjadinya tragedi Gaza Palestina yang sangat memilukan sekali. Sudah 2 tahun kondisi saudara kita semakin hari semakin runyam, semakin parah. Bagaimana dengan keadaan umat Islam ke depan, Ustaz?
Kiban yang akan terjadi dengan umat Islam? Apakah akan hancur katanya? Apakah akan maju katanya? Begitu juga dengan kita Islam di Aceh. Bagaimana umat Islam di Aceh itu? Semakin God di Indonesia juga secara umum, akankah menjadi umat Nabi ini adalah umat yang maju atau umat yang ditinggalkan oleh umat yang lain, bahkan menjadi dimarginalkan daripada sejarah manusia. Kita lihat dalam Al-Quran, ketika Nabi SAW dulu mulai beliau berdakwah di Mekah, Allah sudah janjikan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada orang-orang mukmin diturunkan ayat seperti surat Ghafir ayat 50. Allah berjanji, Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma taqumul ashhad. Inna lanansuru rusulana, sesungguhnya kami benar-benar akan menolong rasul-rasul kami, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, dalam kehidupan dunia, fil hayatid dunya, wa yauma taqumul ashhad, dan pada hari di mana pada hari kiamat, pada saat saksi-saksi nanti akan semua bersaksi. Itu janji daripada Allah. Ayat yang lain juga janji Allah apa? Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Sudah menjadi ketetapan bagi kami untuk menolong orang-orang mukmin. Ya. Nah, di sini kita lihat. Ayat ini diturunkan di Mekah. Mekah pada saat itu kondisi umat Islam semakin hari semakin sulit. Saya ajak kita untuk membayangkan ya. Oh, kagum janji oleh Allah. Allah akan menolong katanya. Lanansuru rusulna walladzina amanu fil hayatid. Kamu tolong hamba-hamba yang beriman ya dalam kehidupan dunia, bukan di akhirat saja, dalam kehidupan dunia juga. Kan sahabat setiap hari baca ayat ini. Tapi roh makin berat lagi. Ya, makin berat permasalahan, bahkan hana tuh boleh nafah para sahabat. Akhirnya Nabi suruh untuk berhijrah ke Habsyah. Ya, sebahagian pergi hijrah ke Habsyah, bahkan beberapa gelombang hijrah ke Habsyah. Tapi para sahabat itu baca ayatnya, yang kagura Allah betulung katanya, tapi katanya apa yang perlu. Ya. Setelah itu Nabi SAW juga membaca ayat ini, terus dibaca di Mekah ayat ini, Ghafir ini. Ya. Setelah itu Rasulullah meninggal Khadijah, meninggal paman beliau kagura, yang merupakan orang yang bantu ganyan. Ino yang bantu dari dalam istri sudah tidak ada, kemudian yang bantu dari luar paman beliau juga dalam setahun yang sama meninggal dua-duanya. Dengan Nabi SAW berangkat hijrah ke Taif. Dia baca ayatnya, kamu akan tolong orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia. Yang kagura Nabi mentang enggak payah berangkat ke Taif. Hai pelenya. Ya. Nabi pun berangkat ke Taif. Di Taif diterima Nabi. Dalam waktu yang sama beliau harus balik ke mana? Ke Mekah lagi. Dan Nabi balik ke Mekah itu tidak bisa balik tanpa ada penjamin. Ya yang kagura tambang unang roro ka hanjeli silo. Ya. Nabi berangkat ke Taif, mau balik ke kampung tak bisa balik lagi. Orang kampung sudah tahu, Muhammad sudah melarikan diri. Nyoh haji oleh kampung. Preh nyiwo. Ya. Sampai Nabi dapat jaminan masuk ke Mekah balik. Jaminan siapa? Mat'am bin Adi. Ya. Jaminan dari seorang musyrik loh. Seorang musyrik namanya Mat'am bin Adi yang menjamin Nabi masuk lagi ke Mekah. Ya. Nabi mengutus siapa? Zaid yang pergi beliau berhijrah bersama dengan Nabi ke Taif bersama dengan seorang sahabat atau seorang anak angkat Nabi bernama Zaid bin Harithah, ya.
Zaid bin Harithah diutus oleh Nabi, wahai Zaid, coba engkau pergi ke Mat'am bin Adi. Bilang sama dia, bisa nggak dia menjadi penjamin masuk ke Mekah? Ya, karena Nabi tahu dialah dulu yang berbaik hati membela Nabi dalam merobek fakta yang dibuat oleh orang Quraisy. Ya, pergi ke sana. Mat'am pun merasa terenyuh hatinya, merasa bahwa bisa, boleh, aku akan menjamin Muhammad masuk. Padahal dia orang musyrik. Ya, padahal dia orang musyrik. Lalu Abu Jahal ketika mengetahui Nabi Muhammad balik ke Mekah, kemudian dijamin oleh Mat'am, jawab Mat'am bin Adi. Dia bilang bahwa Muhammad, wahai Mat'am, amujawiran anta? Ya. Apakah engkau ini sebagai penjamin atau engkau sudah masuk orang dalam? Nah, mesti kata orang Islam. Ya. Apakahnya penjamin semata-mata penjamin saja atau kamu sudah jadi orang muslim? Dibilang sama Mat'am, aku penjamin saja. Ilun mentang lagi urun-urun tenang mentang. Ai tanya munyangon duit akibat, ya. Ada palih-palih tapi biasa mana kan? Nah orang bawa berpalih-palih buat karena ngon alah akulah punya kahuan. Kayaknya mana? Ya. Kekuatan teman kawan, ya. Dengan izin Allah tentunya, dengan izin Allah, Mat'am ini mau menjamin Nabi Muhammad kalau dia orang musyrik. Balik Nabi Muhammad lagi masuk ke Mekah dengan penjaminan daripada itu. Karena orang Mekah pada saat itu mereka punya suatu kesepakatan, kalau ada orang asing masuk ke negeri mereka tapi ada yang menjaminnya, itu boleh, silakan. So mentang, saya don penjamin yang penjaminnya itu orang tempatan atau lo. Yang penjaminnya atau lo ya. Nah, kesepakatan mana namanya? Maka Nabi Muhammad masuk dengan penjaminan itu, masuk. Kalau kita baca ini, yang kipan leo, ada pegang Allah tolong leo. Tapi ternyata semakin runyam juga hana mau oleh kibannya. Nah, lihat. Setelah Nabi masuk pulang dari Taif, ya. Kemudian ya Nabi ya melihat mimpi kalau beliau itu pergi ke suatu tempat yang banyak pohon kurmanya. Ya. Mulailah Nabi melihat proses ya akan diperintahkan berangkat hijrah ke Madinah. Kita baca lagi. Oh, Paji, kah payah tubit dari Mekah, kah payah plung dari Mekah. Pertanyaannya, di manakah titik bumi Allah yang paling mulia? Di manakah rumah Allah yang paling mulia? Di Mekah. Kenapa Allah yang memiliki rumah di Mekah? Artinya rumah Allah ini Baitullah di sini adalah kemuliaan, bukan betul-betul rumah seperti rumah kita ya. Baitullah di Mekah, tanah yang paling mulia itu di Mekah. Dan bahkan kampung Nabi itu di Mekah, tempat lahir Nabi. Yang menjanjikan kemenangan itu Allah. Dalam ayatnya yang dibaca, tapi pakan hujan yang payah pelung dari Mekah. Ya. Mungkin na'udzubillah menyerami yang model-model Islam lagi kita nyawa masanya sang ancu gadoh Islam di dunianya. Karena apa? Begitu tidak optimisnya dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang hari ini mungkin kita rasakan, ya. Akan janji-janji Allah liyudhhirahu ala dini kullih, ya. Bahwa Allah akan menjadikan Islam ini adalah lebih daripada semua agama. Hari ini ada sebagian orang yang syok sangka dengan umat Islam, dengan Islam bahkan dengan kondisi terpuruknya umat Islam, mungkin dalam sejarah kondisi lemahnya, mereka bahkan benci sama orang Islam, buruk sangka sama Islam, buruk sangka sama Allah lagi bahkan, na'udzubillah.
Ya, pura awak Islam, pura awak Muslim, hau petih ke awak Islam, awak pura Islam, yang mana? Bahkan mungkin auzubillah baru 2 orang ijak awak kafir 6 orang, lebih ke awak kafir daripada awak Islam. Begitu mudahnya membuat pernyataan-pernyataan seperti itu. Ya. Coba bayangkan tanya undip masanya. Janji Allah, roh dapat janji Allahnya Tuhan. Ya. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Hijrahlah Nabi ke mana? Ke Madinah, ya. Ramai-ramai hijrah ke Madinah. Hijrahnya enggak mudah, sulit sekali. Prosesnya sangat sulit sekali. Ya, meninggalkan anak istri, kampung halaman, kemudian juga keluarga dan bahkan harta semua ditinggalkan. Bahkan seperti Abdurrahman bin Auf yang kaya raya di Mekah, tinggalkan bisnis semuanya mulai dari nol. Nejah, I don't know. Mulai drone kau orang kaya raya inang dronya. Kemudian hijrah mulai dari nol ide. Betul? Jabatan sebagai wakil rektor, wakil rektor Pak Ibrahim. Nyok kubah hatanya mulai dari nol ini. Nanti. Payah aku pikir dua ke sang. Pajak mesti dah pegang. Kiman pajak nyok dengan paramon dan lain-lain ka yang mendu. Ubahnya mendu mulai dari nol ini, campur kembali. Nya berdepu. Ya. Mulai dari nol mereka semua para sahabat itu. Lillahi ta'ala. Akan pantas mereka menanyakan kepada Nabi, jadi pertolongan Allah Pak ya Rasulullah, yang kamu payah mulai dari nol. Kemudian itu kita ukur iman para sahabat loh. Tapi mereka enggak meragukan akan pertolongan Allah ini, walaupun mereka konsekuensinya begitu. Konsekuensinya mana? Karena mereka istiqamah. Imannya tak tergoyangkan, kokoh sekokoh-kokohnya, walaupun payah kubah anak dengan purmo harta mendung kabeh mendung, ya, mereka siap berangkat. Begitulah kondisi umat yang berhak mendapat pertolongan Allah. Begitulah kondisi umat imannya para sahabat, umat Nabi, yang mereka saat itu baru berhak dapat pertolongan Allah. Nyo model umat je ditolong oleh Allah. Nyo haqqan alaina nasrun. Ka betul berhak kamu tolong orang mukmin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat hijrah ke Madinah. Di sana justru beliau mendapatkan pertolongan dari orang yang tidak beliau kenal, yaitu orang Ansar. Sedangkan di Mekah adalah syara draw, solo draw katanya. Dempu urun draw tu, urun kamu lah. Ana urun lain. Urun draw tu waris kaum. Mekah itu siapa bagi Nabi? Waris kaum Nabi mandu. Solo mandu itu nan. Ya, urun draw tu mandu, hana urun go. Ternyata pertolongan Allah tidak datang dari waris kaum. Dari saujud, dari orang yang tidak dikenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mudik begitulah kejadiannya. Kadang kita mengharap pertolongan dari orang dekat, waris kaum, kerabat. Ya, rasanya kecewa, kemudian kita merasa bahwa waris kaum haibat dulu. Karena mungkin, maaf ya, kita hanya mengharap dari mereka, nggak mengharap dari Allah. Ya. Maka Nabi nggak pernah kecewa, ya, terhadap waris kaum ternyata tidak membantu. Maka Allah sediakan dari yang lain siapa? Orang yang tidak dikenal bisa membantu kita. Dalam hidup begitulah adanya. Kaim kadang tanyo rasakan waris kaum tanyo yang pesakit hati tanyo, yang pegat kecewa tanyo, itu biasa. Tapi janganlah kita menganggap ketika waris kaum orang lingkar, saudara tua, kemudian juga teman dekat, enggak mau membantu, berarti kita adalah tidak ada orang yang membantu kita. Katanya memang lagi nyuhan Allah hendak membantu katanya. Tidak. Allah menyediakan orang yang membantu kalau kita istiqomah di jalannya. Ya, istiqomah di jalan Allah. Maka saudara memendung, ya. Itu kita pelajari dari kisah hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membentuk kokohnya iman kita, walau dalam kondisi sejarah umat terpuruk mungkin.
Ya, jangan kita berburuk sangka sama Allah. Jangan kita ragu akan janji Allah, karena janji Allah pasti akan terjadi. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Agama cuma tengah preh mentau. Tinggal datanya apa yang harus saya korbankan demi umat ini? Apa yang perlu saya buat demi umat ini? Itu saja. Ya, Abu Bakar pun yang perlu berbuat, maka harta aganya diinfakkan untuk jalan Allah. Umar juga apa? Ketokohannya dia jadikan tameng untuk membela Rasulullah. Walaupun kondisi terpuruk, kondisi semakin parah, tapi pun yang ditanya berbuat, pun yang ditanya korbankan. Ya, yang ditanya syuruk, apa betul? 5 menit lagi ya. Baik, 5 menit lagi bisa solat syuruk. Ya. Terakhir adalah hijrah Rasulullah SAW. Saya tidak menyampaikan detail hijrah. Mungkin guru kitanya Ustaz Amir Hamzah sering menyampaikan detail masalah peristiwa hijrah itu. Terakhir adalah hijrah Nabi SAW dengan istiqomah imannya para sahabat menghasilkan kemenangan justru bukan dari kampung sendiri, tapi dari kampung orang lain. Kenapa bisa dari kampung orang lain? Karena di sana ada orang yang istiqamah dan siap berkomitmen membela Nabi SAW. Jadi pertolongan Allah itu datang ya dengan istiqamah iman para sahabat dan sabar akan pertolongan Allah, dan dengan komitmen orang-orang Ansar untuk membela Islam, membela umat dan membela agama Allah. Jadi bukankah orang Ansar buat perjanjian dengan Nabi? Mereka mengatakan bahwa wahai Nabi Muhammad, hijrahlah kepada kami di Madinah, kami akan membela engkau dan sahabat-sahabatmu seperti kami membela anak istri kami sendiri. Komitmen. Kiban kamu menjaga anak perempuan kamu, menancit menjaga sahabat-sahabat drone. Tulis hitam di atas putih. Komitmen. Kapan ada sekelompok umat, sekelompok orang komitmen untuk membela agama Allah, inan ke bagah tertolong agama Allah. Maka 10 tahun di Madinah, 11 tahun di Mekah, beda jauh waktu. Wadah lebih trip di Mekah, tapi kejadiannya seperti apa? Tapi 10 tahun di Madinah, kejadiannya seperti apa? Kok bisa? Wadah padahal lebih trip di Mekah. Bukan pada paduk trip tunggu. Tetapi pesin paduk draw yang mau komitmen membela agama ini. Nyan, padukkan bak paduk draw urang. Tapi bak niat komitmen ini yang menjadikan perubahan dalam sejarah. Ada pemantang gerakan dakwah tanya pegat. Itu gerakan dakwah itu akan terus berjalan pada komitmen berapa orang yang komitmen dengan gerakan ini. Berapa orang yang komitmen dengan program ini. Nah, itu aja yang memberikan dampak perubahan. Nah, saudara yang dimuliakan, ini adalah pelajaran kita ambil. Dan terakhir adalah hijrah dalam hidup, ya. Itu sering kita lakukan, ya. Mungkin kita tidak hijrah gara-gara iman, tapi kita hijrah gara-gara yang lain. Tapi di sana ada dari Eropa, dari Amerika, itu banyak sekarang hari ini yang mereka juga melakukan hijrah gara-gara iman mereka. Mereka tinggalkan kampung halaman karena sudah masuk Islam, nggak diterima di tempatnya, dia hijrah ke kampung-kampung orang Islam, ke Indonesia, ke Malaysia, ya, ke Arab Saudi dan yang lain. Mereka hijrah pindah tempat tinggal demi iman mereka. Dia tinggalkan bisnis-bisnis, dia tinggalkan perusahaan-perusahaan mereka demi hijrah hidup sesuai dengan Islam, karena sulit mempertahankan Islam kadang di kampung halamannya. Tapi kita di Indonesia, kita juga hijrah. Hijrah artinya gimana? Penempatan kerja, penugasan. Jadi anak istri ditinggalkan di sana sendiri, kita berangkat, ya kedua ada gede-gedenya. Pakai penugasan. Kemudian promosi. Ya, 2 tahun, ya, dan yang lain. Kita juga melakukan hijrah itu. Niatkanlah hijrah kita itu karena Allah. Kalau seandainya hijrah kita itu bukan karena Allah, tapi karena karir, karena job, karena penugasan atasan dan yang lain, karena nyan, Nabi berkata, "Wa man kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih."
siapa dia itu berhijrah dalam hidupnya karena dunia yusibuha, supaya dia mendapatkan dunia atau mendapatkan seorang wanita untuk bisa menikahinya. Nyo menikahi no dia ceh kita mahai mayan. Mahar je mahai dah. Ya. Ulung muh dengan mahai. Jadi hijrah ke dia pakat untuk mendapatkan pernikahan seperangkat alat solat. Menyai dia seperangkat alat solat. Menyai no hasil 20 pulang menyai dia 20 mayam anak kurang tak ya. Anak kedepa dengan nyo. Akhirnya hijrah gara-garanya. Kamu kan nak bin pegah bahwa ya sudah hijrahnya hanya untuk itu dia dapatkan. Dia tidak niat hijrah itu. Jadi siapa saja di antara kita, saudaraku, yang kita dipindah tugaskan, ya dipindah tugaskan dan yang lainnya, job itu nomor 2. Tapi apa peran saya bagi agama Allah, bagi umat di tempat saya pergi situ, itu jadikan pertanyaan. Jangan sampai pergi kita hijrah dalam hidup je ke kepala je di sini, mau ituri dan liuranginan, mau masjid hana ada depan. Tahu orang gero baru dapat duduk dalam masjid. Watai dah berangkat ke dia, tak somdro tu. Tidak ada impact, tidak ada pengaruh dan tidak ada tanggung jawab terhadap agama Allah. Di tempat kita bertugas berpakai apa ya? Hana itu ribaino. Punya ide tanya ike basah, saling berita tu bo. Tapi watai pindah orang gero kamu semedit hana depan lihat atau hana tu tanya, hana itu puluh banyak. Nyo betul-betul hijrah di dunia yusibuha. Ini hijrah demi dapatkan penjabatan tugas promosi supaya orang tahu orang kerja ke. Maka hijrah kita adalah sia-sia. Ini peringat bagi saya dan bagi kita semua. Ya. Dan hijrah yang sempurna nanti dalam hidup adalah setelah merantau jauh, balik ulang ke kampung, itu baru namanya hijrah yang sempurna. Nabi Muhammad merantau ke mana? Ke Madinah. Balik kampung. Balik ke kampung? Balik kampung. Menyelesaikan tugas di kampung, kemudian memperbaiki kampung halamannya, walau kemudian balik lagi ke sana. Itu baru hijrah yang sukses dan sempurna. Sedangkan yang perantau-perantau, yang merantau ke kampung orang lain atau ke negeri lain, nggak balik lagi, itu perantau yang gagal. Gagal. Penan wo uroraya wo tiga macam gagai rona berarti. Perantau yang menang dan sukses adalah berhasil di kampung orang lain, balik kampung sendiri, perbaiki kampungnya, ya, disupport kampungnya bagaimana, kemudian kembali ke Mesir. Indonesia dia hidup paling gaya. Walau meninggal ini, tapi kampung belum pedulikan. Hari ini yang perantau-perantau dari Sigli jauh Banda Aceh, misalnya, ya. Dari Banda Aceh ke Hanawa Wole, Uroraya Mentangwo, itu perantau yang gagal. Kemudian dari Banda Aceh tinggal di Medan atau tinggal di Jakarta, hana pikiri kampung bro, Uroraya Mentang Japaju. Timpan, Sirbo, ya, lenya berangkat kisah lu gede hana pikir kampung halaman, itu perantau yang gagal, tidak sukses. Nabi Muhammad pulang kembalikan, ubah kampung beliau, ya, walau beliau akhirnya meninggal di Madinah. Itu kita belajar dari sejarah hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi maaf agak kerih bacot suruh tuan, ya, agak kerih bacot tuan sampaikan anak tidak muati atau kena murun doa menduk, ya, untuk lagi maaf. Semua adalah kami inginkanlah nasihat kepada kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada guru kita Ustaz